Selamat pagi Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Engkau memberikan kepada kami lebih jelas tentang uang dan persembahan kami. Terima kasih Tuhan Roh Kudus yang memberikan penyingkapan, pewahyuan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Uang mempunyai suara di dalam sidang ilahi. Dalam perjalanan misi ke Pontianak yang dilakukan KKS, murni semua pembiayaan dari KKS. Dan seperti biasa kita memberi makan jasmani juga di dalam acara tersebut. Di desa Landa, antusias jemaatnya, para hamba-hamba Tuhan yang tergabung di desa itu. Ketika kami balik ke Pontianak, antusias di gereja kota malah sangat sedikit. Karena tidak well prepare dari pihak gereja, tidak ada pengumuman di hari minggunya, supaya hari Kamis hadir seminar. Itu tidak mengubah kobaran api di dalam diri saya dan terus menyampaikan kebenaran. Mau banyak atau sedikit yang mendengar, bagian kita sudah kita kerjakan. Ketika uang saya sodorkan untuk semua biaya seminar di gereja kota Pontianak, tiba-tiba Tuhan memperlihatkan sesuatu yang membuat saya berkata, bolehkah saya mendoakan Bapak Gembala Senior? Usia sudah kepala 7. Kami setelah seminar malamnya berdoa untuk gereja yang mulai suam dan sedikit jemaat yang datang mingguannya. Hari Senin kemarin pihak Gembala berkata, puji Tuhan, habis didoakan jemaat penuh hari Minggu kemarin. Uang berbicara di sidang ilahi. Kisah Para Rasul 10 ayat 3 sampai dengan 4. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Uang yang kita tabur menjadi pengingat apa yang sudah kita kerjakan dan tabur. Waktu berdoa membersihkan semua spirit yang bukan dari Tuhan, Bapak ACC, suara teriakan darah Yesus bersuara nyaring, suara kita sebagai para imamat yang rajani dan suara uang yang kita tabur, membuat mereka jemaat lepas dari ikatan-ikatan yang membelenggu, yang membuat mulai undur dari gereja dan api Roh Kudus kembali menyala. Bilangan 5 ayat 26. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam korban sajian itu sebagai bagian ingatan-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah. Kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Bilangan 10 ayat 10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaan pada bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup nafiri, itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Nafiri bicara tentang nubuatan, 1 Korintus 14 ayat 8 sampai 9. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Jika kita memberikan persembahan, kita harus membunyikan nafiri atau berkata-kata untuk penobat atas semua yang sudah kita persembahkan. Apapun suara kesaksian yang akan dibawa di sidang ilahi, Allah Bapa bebas mengambil keputusan untuk keuntungan kita. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Persembahan kita itu memiliki suara dan bisa menciptakan kesaksian di surga. Ketika kita tahu cara memberikan persembahan, bila kita memberikan persembahan dengan sikap hati yang keliru, kepahitan, kenajisan, dendam dalam hati, Alkitab berkata, beresi dulu hatimu supaya tidak menjadi kesaksian yang keliru. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di hadapan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 5 ayat 25-26. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Jadi betapa pentingnya memahami cara kita memberikan persembahan, perhatikan sikap hati kita. Karena jika keliru berdampak bisa negatif. Itulah kenapa kita Maleakhi 3 ayat 3-5 orang Lewi ditahirkan seperti memurnikan emas dan perak
saat memberikan persembahan supaya mereka mempersembahkan korban yang benar. Bila setiap motivasi dimurnikan dan sikap hati diubah, persembahan kita akan diterima. Maleakhi 3 ayat 3-5. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Mari direnungkan dan miliki sikap hati yang benar saat memberikan persembahan dan saat berhadapan dengan uang. Perhatikan sikap hatimu pada saat memberikan persembahan karena berdampak hebat. Jika memberikan sikap hati dengan marah, pahit akan mendatangkan hukuman. Jika sikap hatimu benar, persembahanmu akan menjadi suara yang nyaring yang bisa membela perkaramu di hadapan Bapa. Kami bersyukur buat renungan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyingkapannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.